Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Ada yang lagi sakit? Nggak ada. Puji Tuhan, sehat semua. Kita mau doa dulu ya. Ayo kita lipat tangannya, tutup matanya, duduknya yang tenang ya. Kami mengucap syukur Tuhan atas kemurahan kebaikan-Mu sehingga kami ada sampai hari ini. Berkati kami Tuhan untuk pembelajaran hari ini. Engkau berkati anak-anak-Mu, taruhkan hikmat, taruhkan telinga seorang hamba supaya semua mengerti Tuhan apa yang disampaikan pada hari ini. Dan berikan hamba-Mu ini hikmat dan kemampuan supaya bisa menjelaskan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, amin. Ingat nggak minggu kemarin kita ada cerita apa? Ceritanya minggu kemarin. Tongkat ular. Budi tongkat. Apa? Tongkat. Oh ya, mujizat tongkat. Kemarin tuh tongkatnya siapa yang jadi ular? Harun. Terus ularnya Harun akhirnya menang apa kalah kemarin? Hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau muji Tuhan dulu ya. Bisa lagu yang happy ye ye, happy ya ya. Bisa ya? Tunggu belum sebentar. Ya ye ye ye. Ya ya ya. Ya malam janda cintaku happy Ibu absen dulu ya, Ibu sebutkan namanya, baru dinyalakan mikrofonnya ya. Mikael, Matthew, Hadir. Marcel, Yang pertama tadi siapa? Marcel, Hadir. Gabriel, Hadir. Rina, Yohana, Selin, Hadir. Indi, Hadir. Valen, Hadir. Vero, Hadir. Fael, Rafael, Revan,
Hadir. Dion, Hadir. Felis, Hadir. Christine, Hadir. Jose, Hadir. Nathan, Nathan, Rainat, 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 Ishak, Hadir. Yobel, Hadir, Bu. Rahel, Rahel, Hadir, Bu. Joen, Hadir. Hadir, Bu. Rafael, Hadir. Ray Giovanni. Hadir. Hari ini kita buka Alkitabnya ya. Berapa? Tunggu dulu. Ibu sharekan dulu. Tunggu dia lihat. Oh, Rina lagi sakit ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Ambil Alkitabnya. Sudah? Sudah. Buka Yohanes. Kitab Yohanes. Injil Yohanes. Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3. Yohanes perjanjian lama atau baru ya? Baru. Perjanjian baru. Betul. Berapa? Yohanes Berapa? 3 ayat 16. Nomor di mana? Dapat. Dapat, Bu. Dapat semuanya? Dapat. Ibu tunggu yang belum dapat. Udah dapat semua? Sudah. Udah. Belum, Bu. Ibu baca. Oh, siapa yang belum? Ayo, kalau yang belum Ibu tunggu. Udah dapat Gabriel? Bu. Sudah dapat? Sudah, Bu, sudah. Berapa, Bu? Yohanes pasal 3 ayat 16. Udah dapat? Sudah semuanya ya? Sudah. Kita baca sama-sama. Tunggu dulu. Ibu hitung 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh yang Orang Sudah sampai situ aja, sampai hidup yang kekal. Sampai hidup yang kekal ya. Ini gambarnya apa ini? Ini ada orang, ini ada manusia.
Ya kayak gunung. Ya, ini ada manusia, terus di atas lagi ada di atas gunung batu. Dan di sebelah sini ada lagi gunung batu lagi. Tapi di sekitar sini tidak ada jembatannya. Kalau orang ini mau nyebrang ke sini bisa nggak? Ya nggak bisa, Bu. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Ya, benar, nggak bisa. Ini gambaran dari, ini manusia ini kita. Kita, lalu di sebelah sini ini Allah. Kan manusia di sini, Allah di sini. Nggak bisa manusia menyeberang ke sini. Jauh. Jauh, ini ada pembatasnya. Ini yang memisahkan ini semuanya ini disebut dosa. Kalian tahu dosa? Tahu. Apa itu dosa? Kejahatan, Bu. Perbuatan jahat. Perbuatan? Jahat. Jahat. Apa contohnya? Mencuri. Selain itu? Membunuh. Selain itu? Apa? Merampok. Merampok. Terus apa lagi? Berzina. Ya, terus apa lagi? Aduh. Dosa yang sering dilakukan oleh anak-anak. Apa? Ya, betul. Melawan orang tua. Apalagi? Nggak baca lagi. Tidak nurut orang tua. Ya, nggak nurut tadi. Melawan sama orang tua. Apalagi? Berbohong. Berbohong. Ayo. Berbohong itu dosa nggak? Dosa. Ya. Dosa adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Jadi, manusia ini nggak bisa ke sini karena ada dosa, ada pemisahnya. Jadi manusia nggak bisa menyeberang ke sini. Makanya Allah membuat sebuah jembatan. Ini ada jembatan. Apa nama jembatannya ini? Salib. Yesus. Apa? Tulisannya Yesus. ya, Yesus Kristus. Ini adalah jembatan manusia untuk menuju Allah. Jadi Allah ini sebuah roh yang kudus, ini nggak mungkin bisa datang sama manusia. Karena manusia ini kan banyak dosa. Manusia ini kalau ketemu Allah, manusianya pasti mati. Karena Allah itu kudus. Jadi Allah berubah wujud menjadi seorang manusia yang bernama siapa? Yesus. Ya, yang bernama Yesus. Jadi Yesus ini adalah Allah sendiri. Yesus ini Allah, tapi yang berubah wujud menjadi manusia. Jadi sama seperti kita. Kalau Allah ini nggak punya darah, nggak punya daging kayak kita. Tapi kalau Yesus itu sama kayak kita. Dia punya darah, dia punya daging, bisa lapar, bisa sedih. Cuma Yesus satu yang nggak bisa Yesus, berbuat dosa. Yesus nggak bisa berbuat dosa. Nggak seperti kita. Yesus ini nggak bisa berbuat dosa. Jadi Yesus ini kudus. Tapi Yesus bisa mendatangi kita, bisa ngajar, bisa menyembuhkan orang.
Jadi ini adalah sebuah jembatannya. Kita buka lagi Alkitabnya. 1 Petrus. Dari Alkitabnya 1 Petrus. Di mana ya, perjanjian lama atau baru? Baru. 1 Petrus pasal 3 ayat ke-18. Ayo, siapa yang mau bacakan satu orang? 18. 1 Petrus 3 ayat ke-18. Ayat 18. Berapa? 1 Petrus 3 ayat 18. Bagi yang baru masuk, tolong nanti dilihat rekamannya ya. Petrus 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Siapa yang dapat bisa dibacakan? ayat berapa, Bu? Ayat 18. Mikael, ayo Mikael bacakan. Nyalakan suaranya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Apa itu, Bu? Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ya, Kita terima kasih ya. Apa? Kita Bapak. 1 Petrus. Ayo Selin, coba Selin bacakan. Udah, pasal? Nyalakan ke anunya, mikrofonnya Selin. Ayat berapa, Bu? 1 Petrus 3 ayat 18. Selin, nyalakan suaranya, Selin. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetap yang telah dibangkitkan menurut roh, di dalam roh itu juga ia pergi memberita. Sampai dari roh, dibangkitkan menurut roh. Jadi Tuhan Yesus ini mati untuk menebus apa tadi katanya? Dosa Untuk menebus manusia. Manusia yang seperti apa yang ditebus Yesus? Berbuat dosa. Bersalah. Manusia yang bersalah dan mau mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat. Itu yang baru ditebus. Tebus itu apa? Ditebus itu diampuni, dibayar lunas dosanya. Jadi nggak perlu lagi masuk ke dalam jurang ini. Kalau tidak ditebus, nggak ada jembatannya. Jadi ini nggak ada lagi kayak yang tadi. Nah, hilang. Nah, seperti ini. Kalau tidak ditebus, manusia yang ini tadi bisa jatuh terjun bebas ke bawah sini. Di bawah sini, kalau dosa, hukumannya apa? Upah dosa adalah Mati. ya. Upah dosa adalah maut. Maut. Maut, betul. Upah dosa adalah maut. Ya. Kalau orang ini tidak ditebus dosanya, maka dia akan terjun bebas kepada maut karena dia sudah berbuat dosa. Nggak ada manusia satupun yang tidak pernah berbuat dosa. Semua manusia itu berdosa. Dan ingat ya, di hadapan Tuhan itu tidak ada dosa besar atau dosa kecil. Semua dosa itu sama. Nggak ada dosa yang
dosa sedikit, dosa banyak nggak ada. Semua dosa hukumannya tetap maut. Nggak bisa, nggak ada istilahnya. Kalau misalnya nih, aku kan nggak pernah membunuh, Bu. Ya benar, nggak pernah membunuh. Tapi kalian itu benci sama saudara, sama juga membunuh. Misalnya, Bu, saya kan nggak pernah merampok, Bu. Benar, nggak pernah merampok. Benar nih, nggak pernah merampok. Tapi kalian mengambil barang punya orang tanpa izin, itu sama juga. Berapa tadi, Bu? Kenapa? Alkitabnya tadi di 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Jadi kalau manusia tidak ditebus, dia akan apa tadi? Salahnya apa? Mau. Jadi semua orang itu sudah berbuat dosa. Di 1 Yohanes, Ibu bacakan ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi, walaupun kalian nggak membunuh orang, tapi kalian itu katanya cuma benci sama saudara, itu juga sama aja sama membunuh. Sama juga dosanya. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh benci saudara ya. Nggak boleh berantem ya sama saudaranya ya, yang punya saudara ya. Iya. Sama orang lain juga nggak boleh berantem. Sama teman nggak boleh berantem. Karena kalau kita benci sama dengan apa tadi? Membunuh. Jadi supaya kita nggak masuk ke dalam maut, kita memerlukan apa tadi? Siapa? Yesus. Kita memerlukan Yesus dalam hidup kita supaya kita bisa diselamatkan. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan apa, Mika? Oh, dosa yang memisahkan. Ada lagi yang mau tanya? Bu, Ya. Bu. Kalau misalnya kita itu sering berbuat dosa, Bu, Ya. tapi kita tuh mau menghapus dosa gitu, gimana caranya, Bu? Oh, menghapus dosa. Ya, kita minta ampun sama Tuhan. Kita bilang tuh sama Tuhan, Tuhan ampuni Marcel. Marcel tadi sudah bohong sama mama. Misalnya ya, Marcel tadi sudah bohong Tuhan sama mama. Ampuni Tuhan. Dan ingat, besok jangan diulangi lagi. Sudah tahu itu dosa, jangan diulangi lagi besoknya. Bisa menghapus dosanya gitu. Kita mengaku salah sama Tuhan. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Apa, Mikael? Nggak ada. Oh, nggak ada. Siapa lah yang mau tanya? Udah mengerti? Kita perlu siapa tadi? Yesus. Ya, kita perlu Yesus untuk menjadi jembatan kita, supaya menghubung kita, supaya kita bisa diselamatkan. Sekarang Ibu yang mau tanya deh. Ibu mau tanya ya, yang bisa jawab nanti boleh dapat snack online deh. Apa snacknya? Snack online tapi ya. Atau mau ngambil snacknya di rumah Ibu? Ibu mau tanya, bagaimana nasibnya manusia yang nggak percaya sama Yesus? Masuk neraka, Bu. Marcel, apa Marcel? Dengan dosa. Neraka, bener, Pak.
Ya, kita Masuk ke dalam maut. sambung dulu dari Marcel masuk neraka. Apa Joen? Berdosa. Ya, dia nggak percaya sama Yesus. Apa? Joen tadi bilang apa? Joen tadi bilang apa? Ibu nggak dengar Joen? Bisa diulang? Berdosa Bu katanya tadi. Berdosa ya? Berdosa. Ya, manusia yang tidak punya Yesus, gimana nasibnya? Kata Marcel tadi masuk neraka. Masuk ke dalam maut. Ya, masuk dalam maut. Apalagi? Apalagi? Ya benar. Manusia yang tidak memiliki Yesus bisa dipastikan tidak akan selamat. Soalnya cuma Yesus yang bisa menjadi jembatan, cuma Yesus yang bisa menjadi penghubung tadi antara manusia dengan Allah. Jadi tugas kita harus berdoa supaya banyak orang yang mengenal Yesus, supaya banyak orang yang percaya sama Yesus. Di Kisah Para Rasul pasal 4 ada dituliskan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Berapa, Bu? Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Udah bisa dapat? Kisah Para Rasul. Perjanjian lama apa baru ya? Tunggu Bu, baru mau dicari. Baru. Ya. Kisah Para Rasul pasal 4. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dapat, Bu. Dapat? Bu. Kisah Para Rasul berapa? Kisah pasal 4 ayat 12. Sudah Bu. Sudah? Kita baca sama-sama yuk. Dapat Bu. Oke. Udah dapat? Udah dapat semuanya? Sudah. Sampai ayat berapa, Bu? Ya, ayat 12 aja. Cuma ayat 12 saja. Satu pertanyaan, nggak bisa orang itu berlomba-lomba kau kalah. Padahal kau kelas 6, orang itu kelas 2, kelas 3, mati aku. Berapa Bu? Kalian tampil. Kita baca sama-sama ya. Oke. 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 1, 2, 3. Dan Dan keselamatan ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Merangi ini dan apa lain yang diberikan pada manusia yang olehnya tak dapat diselamatkan. Bisa nggak Bu jembatannya itu diganti dengan Marcel? Enggak bisa lah. Bisa nggak? Mana mau saya Bu? Bisa nggak jembatannya itu diganti sama Selin? Bisa. 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 Nggak bisa, soalnya jembatannya harus bernama siapa tadi? Yesus. Karena tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan selain siapa tadi?
Yesus. Matanya nanti nggak Jadi sampai nanti kalian besar, sudah besar banget, sudah besar, sudah tumbuh menjadi seorang yang dewasa, kalian harus tetap percaya sama satu orang ini tadi. Siapa tadi? Yesus. Nama Yesus. Nggak boleh berganti dengan yang lainnya, harus tetap percaya sama Yesus. sampai mati kita harus percaya sama siapa? Yesus. Ada kelihatan di layarnya? Ada Bu. Ada. Oke. Jadi sampai kapanpun jembatannya tidak bisa berganti dengan yang lainnya. Nggak bisa ganti sama Valen, nggak bisa ganti sama yang lainnya. Harus dengan satu orang yang bernama Yesus. Kenapa sih kok harus Yesus, Bu? Kenapa coba? Cuma Yesus yang bisa menyelamatkan. Ya, selain itu, ayo Christian. Yohana. Apa Yohana? Kenapa kok cuma Yesus, Bu? Enggak Yohana ada yang jadi jembatan. Karena tidak ada nama lain selain Yesus. Ya, betul. Enggak ada nama lain selain Yesus. Karena Yesus itu adalah Allah sendiri yang jadi apa? Allah yang berubah jadi apa? Manusia. Betul. Ada pertanyaan apa? Jadinya kita harus percaya Yesus 100%. 1000%. Enggak 100% lagi, 1000%. Karena cuma Yesus yang bisa menjamin kehidupan kita sampai nanti. Kalau orang yang ganti agama itu gimana, Bu? Kenapa? Kalau yang orang ganti agama itu gimana? Ya, kalau ganti agama tadi katanya apa? Nggak bisa selamat. Kalau berganti dengan yang lainnya. Cuma satu-satunya nama tadi kata Yohana siapa tadi? Yesus. Nggak bisa. Kalau dia ganti agama ya dengan terpaksa dia meninggalkan Yesus dong. Ada lagi yang mau tanya? Bu, kalau orang-orang yang nggak punya agama di sana, yang kayak di luar negeri, BFS itu. Apa? Yang kayak di luar negeri? Apa? Terus? Kayak banyak yang nggak punya agama gitu. Ateis, ya itu pasti. Karena dia kan nggak percaya. Pokoknya agama itu nggak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu cuma satu orang tadi. Siapa tadi namanya jembatannya? Yesus. Jadi agama itu nggak menyelamatkan ya. Yang menyelamatkan itu Yesus. Yesusnya yang menyelamatkan. Di negara maju banyak ateis. Iya, kalau di negara maju banyak yang nggak percaya. Jadi ya resikonya ya itu. Yang banyak nggak Selamat. Agama apapun ya, itu nggak menyelamatkan. Sekalipun agamanya Kristen loh ya. Bu, kalau agamanya Kristen pasti selamat nggak, Bu? Belum tentu. Karena nggak semua orang Kristen sungguh-sungguh percaya dan hidupnya seturut dengan apa yang diperintahkan Yesus. Yesus juga yang bawa agama. Ya, benar. Karena Yesus turun ke dunia itu nggak bawa agama. Gitu. Jadi, semua agama bisa diselamatkan nggak, Bu? Bisa. Asalkan dia percaya sama Yesus. Iya. Orang Kristen bisa masuk neraka nggak, Bu?
Bisa Bisa. nggak kira-kira? Bisa. Ya, bisa, sangat bisa. Karena nggak semua orang Kristen percaya dan sungguh-sungguh melakukan setiap yang diperintahkan Yesus. Ada lagi yang pengen tanya? Enggak, Bu. Ada lagi Enggak, yang Bu. lainnya? Sudah paham? Sudah. Sudah. Jadi, kita harus percaya Yesus berapa persen? 1000. 1000. Persen. Sampai kapan kita percaya Yesus? Sampai mati. Ya, sampai selama-lamanya ya. Ya, sampai selama-lamanya. Pokoknya sekali Yesus Tetap Yesus. tetap Yesus, sampai mati tetap Yesus. Misalnya nanti sudah besar, ada godaan untuk kata Marcel tadi pindah agama, jangan mau. Ya, harus tetap Yesus. Tetap Yesus. Ingat ya, Kalau Dari- pindah agama Katolik gimana, Bu? lah kan masih tetap Yesus. Itu Ya, Kristen kan itu masih tetap masih. Yesus yang disembah. Kristen. Pokoknya yang di luar Yesus loh ya, di luar Yesus. Oke, semuanya sudah mengerti hari ini? Sudah. Mengerti. Ingat ya, nanti Ibu kirimkan tulisannya. Matthew. Tadi jembatannya siapa namanya? Matthew, selain Matthew jangan menjawab. Matthew. Jembatannya tadi siapa namanya? Yesus. Yesus. Yesus Kristus. Jadi Kali-kali. harus percaya sama Yesus ya. 1000 kali. 1000% ya. Yohana masih enggak? Yohana. Ibu absen lagi Yohana. Hadir, Bu. Dia, Hadir, Bu. Nathan. Namanya Naan. Ya sama namanya Nathan. Tapi adiknya Ramos ya. Raina, Hadir, Bu. Ramos. Theo ada juga ya. Ayat hafalannya nanti Ibu kirimkan. Ini ayat hafalannya yang di share screen ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sampai itu aja ya. Yang A. Ya, yang A aja. Apa tadi, Bu? Yang A. Mana? Yang A. Dan Sampai keselamatan tidak ada di dalam dan siapapun keselamatan juga tidak selain ada di dia dalam dalam siapapun dia. juga selain di dalam Dia. Oh, sampai koma itu. Ya, sampai koma. Dianya huruf kecil apa besar? Besar. 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 Huruf besar menunjukkan siapa? Tuhan. Yesus. Ya, Tuhan. Betul. Kita akhiri ya. Kita mau nyanyi lagi. Happy ye ye ye, happy ya ya ya. Saya Ya. Harus senang ya jadi anak Tuhan ya. Oke.
Untuk yang terlambat masuk tadi, nanti bisa dilihat di rekamannya ya. Di YouTube. Iya, Bu. Ya, di YouTube ya, bisa dilihat di rekamannya. Oke. Alpha Ministry. Ya, Ibu mau tanya, di rumah masih baca Alkitab enggak? Masih. Tapi belum di brain. Ya, masih. Semuanya masih baca Alkitab kan ya? Apa sih gunanya kita baca Alkitab? Apa ya gunanya kita baca Alkitab? Untuk Satu-satu. Marcel, apa Marcel? Untuk Ya, mengenal Tuhan katanya. lebih dekat. Untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Apa lagi? Apa Vero? Tahu firman Tuhan. Apa Vero? firman Tuhan. Ya, supaya mengerti firman Tuhan, supaya mengerti apa yang Tuhan mau, supaya paham. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, gimana mau ngerti semua perintahnya Tuhan? Ya, nggak paham jadinya. Jadi semua orang Kristen itu harus baca Alkitab ya, Bu? Wajib. Nggak harus, wajib. Jadi semua orang harus membaca Alkitab. Nggak peduli usianya berapa, semuanya harus membaca Alkitab. Kecuali adik bayi, kan nggak bisa baca masih. Kakek saya baca Bu. Apa, Marcel? Kakek saya masih baca. Iya. Kalau adiknya sudah bisa baca, bisa baca Alkitab sama-sama sama kakaknya. Kalau adiknya belum bisa baca, kakaknya bisa baca kan? Oke? Apa? Kemarin adik saya ngelangkahi Alkitab. Oh, nggak apa-apa. Asal jangan dirobek aja ya. Iya, di waktu itu yang dirobek, kejadian berapa itu? Ya, jangan ditaruh sembarangan Alkitabnya, nanti dirobek sama adiknya. Ditaruh di atas. Nanti kalau naruh jangan di bawah lagi ya Renat ya, supaya nggak diinjak sama adik, supaya nggak dirobek lagi. Iya, Bu. Karena Alkitabnya mahal, itu firman Tuhan. Nanti kalau dirobek kan nggak bisa baca Alkitab lagi, terpaksa harus Kena air aja nggak boleh. ya kalau kena air kan rusak, terpaksa rusak dia nanti. Bu. Ya, kalau nanti bisa robek. Kering, terus Tapi Alkitabnya juga jangan disimpan di atas lemari aja, nanti nggak dibaca. Nanti banyak bukunya lagi. Biasanya Ya, saya taruh di tas. habis, Bu. Kenapa Renat? Biasanya saya taruh di tas, dia ambil, saya gantung di sini, ya ambil, manjat. Oh, adiknya bisa manjat ya? Bisa. Mantap. Spiderman. Ya disimpan lebih rapi lagi supaya adiknya nggak bisa ngambil ya. Kasih buku yang lain. Sayang dong Alkitabnya belinya mahal-mahal. Disembunyikan aja. Kenapa? Sama itu, Bu, adik saya umur 2 tahun sudah, buku tematik saya sudah langsung disobeknya. Waduh, kasihannya. Hati-hati ya kalau naruh buku supaya nggak disobek adik. Buku sekolahku juga dirobek adik, tapi hanya sampulnya.
Oh, untung kalau sampulnya aja bisa diganti. Kalau itu tadi bukunya dalamnya. Ada tugas-tugasnya itu. Oke ya, Ibu akhiri ya untuk malam hari ini. Kita mau berdoa dulu. Yang Ya, pimpin Bu. doa hari ini Yohana ya. Ya, Yohana. Tadi Bu Yohana nggak mau disuruh maju ke depan. Waktu bahasa Waduh. Inggris. Kenapa? Malu mungkin Yohananya. Ya gugup. Sekarang nggak boleh malu. Ayo Yohana, pimpin doa penutupan Yohana. Yeay. Ayo, lipat tangannya. Ayo, Yohana pimpin. Nyalakan suaranya Yohana. Yang lainnya dimatikan mic-nya. Ayo Yohana. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena anugerah-Mu kami bisa belajar pada hari ini. Tuhan, semoga apa yang kami dengar bisa memberi kami pelajaran. Tuhan juga, semoga Tuhan berkati kami di hari lainnya pertemuan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kalau doa jangan ngebut ya. Kalau ngebut nggak kedengeran nanti teman-temannya. Katanya. Kamis depan siapa yang bawa doa? Rainat. Ya. Itu kan minjem kan? Iya, hari Kamis depan kita Zoom. Ya, aduh. Hari Kamis depan. Oke ya, selamat malam semuanya. Dadah. Selamat malam. Dadah. Dadah. Dadah.